kita sebagai orang tua itu memberikan arahan kepada anak itu memang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sia Siraman Kolbu, Bapak, Ibu, semuanya sedang menyaksikan acara ini. Insya Allah kita saling doakan mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diberikan kesehatan, yang Amin. punya masalah Insya Allah diberikan kemudahan untuk penyelesaiannya. Amin. Dan segala urusan kita dimudahkan baik dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, lewat tayangan ini insya Allah kita bisa senantiasa belajar untuk memperbaiki akhlak kita, kemudian dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada satu masalah yang memang sudah lumrah. Sebetulnya jangan sampai ini jadi masalah yang dibiasakan. Justru kita harus mencari jalan keluarnya. Tema kita pagi hari adalah ketika aku tak sepaham dengan orang tuaku nih Pak Ustadz. Ini permasalahan yang dibilang lumrah padahal jangan sampai kita tuh punya masalah dengan orang tua gitu ya. Iya. Kita harus bagaimana caranya supaya terus menjaga silaturahmi dengan orang tua, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin, amin. Tema kita bagus. Ketika aku tak sepaham dengan orang tuaku. Yap. Iya, memang kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu sudah pandai-pandai ya dengan kreativitasnya, dengan kepandaian yang dititipkan oleh Allah Ta'ala pada anak-anak. Itu biasanya anak-anak itu punya keinginan yang kadang bisa beda dengan orang tuanya. Ya, keinginan orang tua nggak bisa diakomodir oleh si anak. Keinginan anak tidak bisa diakomodir oleh orang tua. Biasanya tentang masa depan nih. Ya. Nah, kadang orang tuanya memberikan jalan, tapi jalan yang diberikan itu anaknya kesulitan. Ya, dengan ada pemaksaan, ada ego dari orang tua. Ini sangat sering terjadi seperti itu ya. Jarang, ya ada sih orang tua yang memberikan kebebasan pada anaknya. Itu ada, tetap ada. Ya, tetapi intinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu memberikan arahan kepada anak. Itu memang sulit. Satu sisi umpamanya aku kepingin anakku itu hafal Quran. Nanti biar orang tuanya nanti di surga dapat mahkota. Umpamanya seperti itu ya. Tapi itu kan bagi orang tuanya di mana anaknya juga ikhlas. Tetapi pada saat nanti anaknya itu betul-betul menjadi penghafal Quran dan kemudian dari penghafal Quran itu si anak itu juga keteteran dalam menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari juga harus diperhitungkan ya. Karena pada waktu seorang itu hafal Quran dia harus menjalankan setiap harinya. Jangan sampai nanti Allah marah. Sudah tahu kemudian dakwah, kemudian di dakwahnya itu memberitahu, menasihati, nggak taunya nggak dijalankan. Nah itu menjadi bumerang bagi orang tuanya juga. Jadi jangan hanya nanti di surga mendapatkan mahkota cahaya. Dan di sini yang harus kita ketahui bahwa harus hati-hati pada saat memang anaknya memang mau belajar agama dengan baik, orang tuanya mendukung. Karena beberapa kali saya mendapatkan putra dari orang tua itu yang disekolahkan dengan agak dipaksa oleh orang tuanya di sisi agama itu ada yang skizofrenia ya. Jadi kayak ingatannya hilang. Itu ada keterpaksaan itu mungkin Pak Ustadz ya? Ada keterpaksaan akhirnya anaknya itu mengikuti orang tuanya seperti itu ya. Saya ngerti kalau orang tuanya maksudnya baik ya Mas ya. Ngerti, cuma karena memang anaknya pendiam akhirnya nyoba nurut. Akhirnya pada waktu masuk SMA ada yang nggak kuat sudah, hilang ingatan. Ada yang sampai universitas nggak kuat. Ya Allah. Sampai hilang ingatan, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Di rumah ya cuma makan, minum obat penenang, udah begitu aja akhirnya. Nah, ini kan juga kalau terjadi pada keluarga
kita itu kan ya akhirnya masa depannya hancur semuanya. Ya kan? Hancur semuanya. Jadi kita belajar untuk tidak memaksa. Coba ditanyakan anak. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Ini benar. Harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan anak ya musyawarah yang baik, tanyain. Si anak juga dengan orang tua ada hormatnya. Sehingga pada waktu mamanya nggak cocok bilang, Pak begini, Ibu begini. Coba aja. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Ketika aku tidak sepaham dengan orang tuaku, kurang lebih seperti itu ya. Kita persilakan untuk Ustadz Munawir ngacir. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Akan tetapi membentuk atau memanage anaknya ini tidak segampang kita membalikkan tangan. Makanya bagaimana cara untuk mendidik terhadap anaknya biar sepaham dengan kita? Tentunya kita mengikuti itba kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Wa yu'allimul kitab. Pertama yaitu berilah apa yang diberikan kepada anak-anak kita, cara mendidiknya. Siapakah orang yang pertama mendidik? Madrasatul Ula. Ibu kita. Nah, ketika anak kita tidak sepaham, tentunya orang tua kita juga harus menyadari bahwa tidak semena-mena paling menang sendiri mentang-mentang orang tua. Akan tetapi di sini yang jelas tanamkan kepada anak kita tentunya dengan agama. Pilihan terakhir adalah agama. Pemirsa, perlu diketahui bahwa niat baik tidak selalu berakhir baik ketika memang tidak mengedepankan syariat Islam di dalamnya. Ya. Tidak ada unsur lillahi ta'alanya. Ada unsur pemaksaan dari orang tua agar anak mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Sampaikan dengan tegas, dengan ilmu agama, agar anak juga nggak besar kepala gitu ya.